Saya Intan Angelina Putri dengan NIM 422181004. Dan saya Miftahul Khairiyah dengan NIM 422181007. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kewirausahaan dan perannya terhadap bisnis. Kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan? Dilihat dari segi etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Nah, menurut Ahmad Sanusi pada tahun 1994, kewirausahaan adalah nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil. Sedangkan menurut Soeharto Prawiro pada tahun 1997, kewirausahaan adalah nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Jadi, kewirausahaan merupakan kemauan dan kemampuan seseorang dalam menghadapi risiko dengan mengambil inisiatif untuk menciptakan dan melakukan hal-hal baru melalui pemanfaatan kombinasi berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder dan memperoleh keuntungan sebagai konsekuensinya. Selanjutnya, konsep kewirausahaan. Jadi di sini konsep kewirausahaan ada 3, yaitu disiplin ilmu kewirausahaan, objek studi kewirausahaan, dan kewirausahaan eksistensial. Yang pertama, disiplin ilmu kewirausahaan. Ilmu kewirausahaan adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan atau ability, dan perilaku seseorang untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Jadi, dahulu kala itu, kewirausahaan dianggap hanya dapat dilakukan melalui pengalaman langsung saja dan merupakan bakat yang dibawa sejak lahir atau yang ada sejak lahir. Namun sekarang, kewirausahaan bukan hanya urusan lapangan, melainkan disiplin ilmu yang harus dipelajari. Artinya, kewirausahaan tidak hanya bakat bawaan sejak lahir atau urusan pengalaman lapangan, tetapi juga dapat dipelajari dan diajarkan. Seseorang yang memiliki bakat kewirausahaan dapat mengembangkan bakatnya melalui pendidikan. Oleh karena itu, untuk menjadi wirausaha, hanya memiliki bakat itu tidak cukup, melainkan harus memiliki pengetahuan mengenai segala aspek yang ditekuninya. Nah, di sini menurut Soeharto Prawirokusumo pada tahun 1997, pendidikan kewirausahaan telah diajarkan sebagai disiplin ilmu tersendiri yang independen atau independent academic discipline, karena kewirausahaan berisi body of knowledge yang utuh dan nyata, distinctive, yaitu ada teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Jadi, kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dalam bidang-bidang tertentu, kewirausahaan telah dijadikan kompetensi inti atau core kompetensi dalam menciptakan perubahan, pembaruan, dan kemajuan. Kewirausahaan tidak dapat dijadikan sebagai kiat-kiat bisnis jangka pendek, tetapi juga sebagai kiat kehidupan secara umum dalam jangka panjang untuk menciptakan peluang. Selanjutnya ada objek studi kewirausahaan. Ini menurut Suparman Sumahamijaya, yaitu kemampuan seseorang yang menjadi objek kewirausahaan itu meliputi yang pertama, kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha, kemudian kemampuan memotivasi diri untuk melahirkan suatu tekad kemauan yang menyala-nyala, kemudian kemampuan untuk berinisiatif, kemampuan untuk membentuk
modal uang atau modal barang, kemampuan untuk mengatur waktu dan membiasakan diri untuk tepat waktu, kemampuan mental yang dilandasi dengan agama, dan kemampuan untuk membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik ataupun yang pengalaman yang menyakitkan. Selanjutnya, yang ketiga ada kewirausahaan eksistensial. Nah, konsep ini memfokuskan pemahaman kewirausahaan yang berorientasi pada aktualisasi diri dan potensi diri sebagai pembelajar kewirausahaan. Nah, kata eksistensial itu sendiri memiliki 3 arti, yaitu keberadaan manusia atau cara khusus manusia dalam menjalani hidupnya, kemudian makna hidup, dan perjuangan manusia untuk menemukan makna yang konkret di dalam hidupnya. Dengan kata lain, keinginan seseorang untuk mencari makna hidup. Nah, menurut Suryana pada tahun 2005 mendefinisikan kewirausahaan eksistensial sebagai jalur aktualisasi potensi-potensi diri seperti bakat, sikap, pengetahuan, keterampilan untuk menciptakan dunia esok lebih baik dari dunia kini dengan menghasilkan produk atau jasa yang berfungsi meningkatkan kualitas hidup sesama manusia dan menyajikannya pada tingkat harga dan tempat yang terjangkau. Jadi, proses pembelajaran kewirausahaan eksistensial itu diupayakan memberi ruang pilihan yang luas bagi mahasiswa untuk memilih gagasan atau ide usaha atau produk sesuai dengan potensi dirinya masing-masing. Nah, jadi pada konsep ini, mengingat besarnya manfaat yang dapat diperoleh melalui kewirausahaan, terutama untuk memperbaiki kualitas hidup individu dan kualitas kehidupan, kewirausahaan perlu dipelihara sebagai salah satu alternatif pilihan karir atau misi untuk mengisi hidup secara bermakna. Nah, jadi tugas kita itu untuk mengenal potensi diri yang ada dalam diri kita dan memanfaatkannya. Nah, selanjutnya ada peran kewirausahaan secara mikro dan peran kewirausahaan secara makro. Secara mikro sendiri, kewirausahaan itu berperan dalam menanggung resiko ketidakpastian, mengkombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Kemudian dalam melakukan fungsi mikronya, wirausaha itu memiliki 2 peran. Yang pertama, penemu dan perencana, karena pada intinya berwirausaha itu adalah menemukan hal baru. Kemudian secara makro, wirausaha itu berperan sebagai penggerak, pengendali dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Di sini ada ruang lingkup kewirausahaan, yaitu antara lain yang pertama ada agraris. Nah, jadi agraris itu meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan. Nah, kemudian ada perikanan. Nah, jadi di sini mulai dari pemeliharaan sampai pengangkutan, seperti pemeliharaan ikan, penetasan ikan, makanan yang buat ikan untuk sehari-harinya, dan pengangkutan. Kemudian ada peternakan, yaitu seperti hewan-hewan ternak kayak unggas dan binatang menyusui. Contohnya ada kerbau, sapi, bebek, dan ayam, dan lain sebagainya. Kemudian ada perindustrian. Nah, jadi perindustrian itu seperti industri besar, industri menengah, dan industri-industri kecil. Ruang lingkup kewirausahaan selanjutnya ada pertambangan dan energi. Contohnya seperti pertambangan batu bara, kemudian pertambangan emas, pertambangan minyak, dan lain sebagainya. Dan kewirausahaan atau perusahaan pertambangan dan energi ini termasuk perusahaan besar. Kemudian lingkup selanjutnya ada lingkup perdagangan yang meliputi lingkup kewirausahaan perdagangan itu meliputi pedagang besar, pedagang menengah, dan pedagang kecil. Kemudian lingkup selanjutnya ada lingkup pemberi jasa, yang mana pemberi jasa ini merupakan produk yang produknya berupa jasa atau berupa nilai kepuasan pada pelanggan. Contohnya selanjutnya adalah kewirausahaan bagi bisnis. Yang pertama yaitu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Dengan adanya wirausaha baru itu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, yang sama artinya dengan mengurangi angka pengangguran, penerimaan pajak negara, yang mana dengan adanya usaha-usaha baru yang didirikan atau banyaknya usaha-usaha yang ada di negara kita itu bisa sama halnya dengan dapat meningkatkan penerimaan pajak
untuk negara. Kemudian mendorong inovasi dan kemandirian masyarakat. Mendorong inovasi karena usaha itu lahir dari ide-ide pengusahanya atau dari hal-hal baru yang yang mana membuat semakin banyak usaha sama dengan semakin banyak inovasi itu dapat menjadikan masyarakat lebih mandiri. Yang terakhir adalah menjadi indikator keunggulan dan daya saing negara, karena indikator negara maju adalah negara yang banyak usahawannya, atau dalam hal lain negara maju dapat dilihat dari seberapa banyak wirausaha yang ada di negara tersebut. Sekian dari kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.